Halo para sahabat gerakan rakyat, selamat datang kembali di channel yang menyuarakan aspirasi kita semua. Hari ini, mari kita buka mata dan telinga, karena ada sebuah kisah yang bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang panggilan perjuangan untuk seluruh anak muda Bekasi. Judul yang akan kita bahas kali ini adalah, Di Tengah Pabrik Raksasa, Mengapa Anak Muda Bekasi Jadi Penonton? Ini jawaban Mas Har, Ketua DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Bekasi. Di hadapan kita, terhampar sebuah ironi yang seringkali terasa pahit. Di balik gemerlapnya pabrik-pabrik raksasa yang menjulang tinggi, mengapa begitu banyak di antara kita, anak-anak muda Bekasi, justru hanya menjadi penonton? Mengapa kita harus menyaksikan peluang kerja direnggut dari tangan kita sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang selama ini terpendam, kini menemukan jawabannya. Sebuah jawaban yang dibawa oleh sosok pejuang bernama Mas Har. Sosok yang bukan hanya sekadar bicara, tapi bertindak. Ia hadir untuk mengembalikan harapan dan membangkitkan semangat kita. Sebelum kita selami lebih dalam, kami mengajak Anda semua untuk bersama-sama menunjukkan kekuatan kita. Jangan biarkan video ini berhenti di sini. Mari kita satukan suara dengan like video ini, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan ke sebanyak-banyaknya teman, kerabat, dan semua anak muda Bekasi. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, agar kita tidak ketinggalan setiap langkah perjuangan ke depannya. Mari kita buktikan, kita bukan lagi penonton. Kita adalah pelaku perubahan. Saksikan selengkapnya setelah prolog ini. Di tengah pabrik-pabrik raksasa, mengapa anak muda Bekasi justru jadi penonton? Bekasi, sebuah kota yang tak pernah berhenti berdetak dengan denyut industri, seringkali menyimpan ironi pahit. Di balik kilauan pabrik-pabrik raksasa, banyak anak muda asli Bekasi justru terpinggirkan. Mereka menjadi penonton di tanah kelahiran sendiri, menyaksikan peluang kerja direnggut oleh mereka yang datang dari luar. Namun, di tengah keputusasaan ini, muncul sebuah nama yang menjadi simbol perlawanan, yaitu Mas Har. Mas Har bukanlah politisi biasa, yang sekadar mencari panggung. Di usianya yang telah matang, 52 tahun, ia membuktikan diri sebagai sosok yang lahir di Betawi, dan memilih untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada Bekasi. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Mas Har melihat potensi besar pada generasi muda Bekasi, namun, dia juga menyadari adanya ketidakadilan, yang harus dilawan. Ia bukanlah politisi karbitan, melainkan seorang pejuang yang telah makan asam garam kehidupan, menjadikan setiap langkahnya sebagai cerminan komitmen yang tak tergoyahkan. Sebagai seorang pejuang fanatik di gerakan rakyat, yang mendukung Anies Baswedan, Mas Har tak kenal lelah mengibarkan bendera perjuangan hingga ke pelosok desa dan kelurahan. Ia bukan hanya sekadar relawan, melainkan seorang dermawan yang berdedikasi untuk membangkitkan semangat anak-anak muda, Gen Z, dan milenial Bekasi. Namun, di balik semangatnya yang membara, ada kemarahan yang mendalam. Ia melihat langsung, bagaimana pabrik-pabrik di Bekasi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, justru menjadi tembok penghalang bagi warganya sendiri. Tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda lokal, adalah bukti nyata kegagalan sistem yang harus segera diubah. Mas Har tidak mau diam, ia mengajak seluruh anak muda Bekasi untuk bersatu dan berani menyuarakan tuntutan mereka. Kapan lagi kita punya presiden pintar seperti Anies Baswedan? Serunya, mengobarkan semangat perjuangan. Ia percaya, hanya dengan kekuatan persatuan, suara mereka dapat mengguncang sistem dan memaksakan perubahan. Kita menuntut keadilan, bukan meminta belas kasihan. Tuntutan utama gerakan rakyat yang dipimpinnya, sangat jelas dan tegas. Yaitu, 75% tenaga kerja di semua pabrik dan perusahaan di Bekasi, harus berasal dari warga asli Bekasi. Ini bukan sekadar mimpi kosong, melainkan sebuah tuntutan yang sah dan fundamental. Ini adalah wujud dari hak yang harus direbut kembali. Seperti yang Mas Har tekankan, kita tidak sedang meminta belas kasihan. Kita sedang menuntut keadilan. Bergabunglah dengan gerakan rakyat, satukan suara. Bersama gerakan rakyat, kita rebut kembali masa depan kita. Pernyataan ini adalah panggilan bagi setiap anak muda Bekasi. Ini adalah ajakan untuk bangkit dari keterpurukan, untuk berhenti menjadi penonton, dan mulai menjadi pelaku sejarah. Masa depan Bekasi, ada di tangan anak muda Bekasi, dan Mas Har telah menyediakan wadah perjuangan yang konkret, yaitu, gerakan rakyat. Kini, saatnya bagi anak muda Bekasi untuk menentukan pilihan. Diam dan terus terpinggirkan, atau bergerak bersama Mas Har, bersama gerakan rakyat, dan merebut kembali hak kita, hak anak-anak muda Bekasi.